Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel ini, tempat kita ngobrolin hal-hal penting yang sering terlewatkan dalam hidup kita. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat relevan buat kalian, para remaja, anak sekolah, mahasiswa, dan pekerja muda. Yap, pendidikan mental dan kesehatan emosional. Kenapa penting? Karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau pikiran kita sehat, kita bisa lebih produktif, bahagia, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. So, di video ini kita bakal bahas 3 hal utama. Yang pertama, kenapa literasi kesehatan mental itu penting di dunia pendidikan. Kedua, tips simple untuk mengelola stres saat sekolah ataupun kerja. Dan yang terakhir, cerita inspiratif dari seorang tokoh muda yang berhasil menghadapi tantangan mentalnya. Siap? Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya, apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, kalian bisa like, subscribe, dan komen dalam postingan ini. Dan kalau kalian merasa video ini penting banget untuk dibagikan, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian, saudara, atau bahkan keluarga terdekat kalian. Oke, kita mulai dengan fakta sederhana. Banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang gak selalu membicarakan kesehatan mental secara terbuka. Kalau kita merasa cemas, sedih, atau bahkan burnout, kita malah diminta sabar aja, atau jangan terlalu dipikirin. Padahal emosi itu valid. Apa yang kita rasakan penting untuk diakui dan dipahami. Nah, literasi kesehatan mental adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola kondisi mental kita. Ini penting banget, terutama di dunia pendidikan. Bayangkan, kalian sedang di sekolah atau sedang kuliah, tapi merasa tertekan karena tugas yang menumpuk atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Kalau kita nggak tahu cara menghadapinya, kondisi ini bisa berdampak buruk, bahkan mempengaruhi performa akademik. Dan bukan cuma itu, literasi kesehatan mental juga membantu kita untuk peka terhadap orang lain. Misalnya, kita bisa lebih tahu kapan teman kita butuh bantuan, atau kapan kita sendiri perlu mencari dukungan. Nah, faktanya, menurut sebuah penelitian, 1 dari 5 remaja mengalami masalah kesehatan mental, tapi hanya sedikit yang mendapatkan bantuan. Inilah kenapa penting banget untuk punya akses ke informasi dan support system yang baik, terutama di lingkungan sekolah ataupun kampus. Kita sekarang masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu bagaimana sih cara mengelola stres saat sekolah, kuliah, ataupun kerja. Nah, sebelum kita masuk ke tips mengelola stres, coba kita refleksikan dulu, kenapa sih kita stres? Kenapa sih kata stres itu juga begitu umum, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda? Jawabannya sederhana, karena fase hidup ini adalah fase di mana masa penuh tuntutan. Bagi mahasiswa, ada tekanan untuk mendapatkan nilai bagus, lulus tepat waktu, atau bahkan harus menghadapi ekspektasi dari orang tua. Bagi pekerja muda, ada tekanan dari pekerjaan, deadline yang ketat, dan harapan untuk cepat sukses. Kalau bagi kalian, apa? Adakah tekanan tertentu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita balik lagi, teman-teman. Stres itu sebenarnya adalah respon alami tubuh kita terhadap tantangan. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, stres bisa berdampak buruk, baik secara mental maupun fisik. Misalnya, kita jadi susah tidur, kita jadi sulit konsentrasi, atau bahkan kita merasa cemas yang berlebihan. Nah, oleh karena itu, penting banget untuk tahu cara kita mengelola stres. Bukan cuma untuk menjaga kesehatan mental, tapi juga agar kita tetap produktif dan bahagia. Sekarang, yuk kita bahas tips-tipsnya. Yang pertama adalah prioritaskan waktu dengan baik. Kalian wajib membuat jadwal, sederhana tapi efektif. Dengan memiliki jadwal, kalian bisa mengatur waktu untuk belajar, bekerja, dan istirahat. Jangan lupa juga sisihkan waktu untuk hobi atau kegiatan yang tentunya kalian akan nikmati. Yang kedua,
jangan takut untuk meminta bantuan. Kadang kita merasa malu atau ragu untuk berbagi masalah kita. Tapi percayalah, minta bantuan itu bukan tanda kelemahan. Ceritakanlah kepada teman, keluarga, atau bahkan konselor jika kalian merasa terbebani akan sesuatu. Hal itu akan bisa membuat kalian lebih enteng ke depannya. Yang ketiga, kenalilah batas diri kalian. Nah, kadang kalian tuh terlalu sering untuk memaksakan diri, belajar mengenali kapan harus berhenti atau bentuk self-care. Jadi ketika kalian tahu kapan kalian harus berhenti mengajar, itu adalah bentuk self-care atau kalian tahu batasan yang ada pada diri kalian. Kalian tahu kapan harus istirahat dan kalian tahu kapan harus memberi jeda pada setiap aktivitas yang akan kalian lakukan. Nah, istirahat itu bukan berarti malas, teman-teman. Itu tanda kita peduli pada diri sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang akan peduli pada diri kita? Bukankah begitu? Nah, langkah yang keempat adalah lakukan relaksasi atau meditasi. Nah, banyak sekali orang di luar sana yang lupa bahwa pentingnya relaksasi ataupun meditasi. Coba kalian ambil waktu 5-10 menit sehari untuk meditasi. Tarik nafas dalam-dalam, fokus pada nafas kalian dan lepaskan semua beban pikiran bersamaan dengan lepasnya nafas kalian dari hidung. Latihan kecil ini bisa membantu kalian merasa lebih tenang, lebih rileks, bahkan menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari dalam kepala kalian. Yang kelima, kalian harus jaga pola hidup sehat. Kenapa menjaga pola hidup sehat itu sangat penting? Tentu saja ketika badan itu sehat, pikiran juga akan sehat, gitu. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan olahraga ringan seperti jalan kaki atau stretching bisa sangat membantu kalian. Kesehatan fisik itu sekali lagi punya hubungan erat dengan kesehatan mental. Nah, yang keenam adalah kalian harus dan wajib untuk menghindari perfeksionisme. Apa sih perfeksionisme itu? Perfeksionisme itu adalah suatu kondisi di mana kita ingin sesuatu, semuanya, segala hal yang ada pada diri kita ataupun di sekitar kita itu menjadi sempurna. Tidak ada kekurangan apapun, satupun dalam hal tersebut. Nah, perfeksionisme sering terjadi dan sering menjadi akar dari stres itu sendiri, teman-teman. Ingat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Fokuslah pada progres, bukan pada hasil. Sampai sini, apakah kalian sudah mengerti apa yang kita bahas hari ini? Atau kalau kalian lagi sedang membutuhkan channel ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, dan subscribe channel ini kalau kalian baru saja mampir. Kalian juga bebas untuk membagikan channel ini kepada keluarga kalian, teman dekat kalian, jika kalian merasa channel ini sangat bermanfaat. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang ketiga, yaitu cerita inspiratif atau tokoh muda yang berhasil mengatasi tantangan mental. Nah, di dunia kita banyak sekali orang yang mengalami gangguan mental, banyak sekali orang yang mengalami perjuangan dengan mental mereka sendiri. Dan bukan hanya dari golongan tua, bahkan ada juga dari golongan muda. Nah, kali ini saya akan menceritakan 3 tokoh muda yang berhasil mengatasi tantangan mereka. Kalian kenal yang namanya Billie Eilish? Siapa sih yang nggak tahu Billie Eilish? Penyanyi yang sukses di usia muda ini pernah berbicara terbuka tentang perjuangan melawan depresi dan rasa cemas yang dimilikinya. Dia pernah merasa tertekan atau bahkan sangat tertekan karena popularitas dan ekspektasi orang lain. Kalian bisa bayangkan betapa beratnya tekanan yang dia hadapi. Tapi yang menginspirasi adalah bagaimana dia menghadapi semua itu. Billie mengaku dia telah melewati terapi. Kemudian dia juga mendapat dukungan keluarga dan dia berfokus pada hal-hal yang dia cintai, seperti musik, yang tentu saja membantunya untuk kembali pulih dan menyehatkan mentalnya. Pesan dari cerita ini adalah kalian gak sendiri guys.
kalian tidak sendiri teman-teman. Semua orang, bahkan mereka yang terlihat sukses, pernah berjuang melawan kesehatan mental mereka. Yang paling penting adalah jangan menyerah dan selalu cari cara untuk bangkit. Ingat, tidak ada badai yang terus-menerus, tidak ada nahkoda yang handal diciptakan dari laut yang tenang, dan badai juga pasti akan berlalu. Selain Billie Eilish, ada juga dua tokoh muda lainnya yang juga punya cerita inspiratif dalam menghadapi tantangan mental mereka. Sebut saja Selena Gomez. Siapa yang tidak kenal Selena Gomez? Selena Gomez adalah mantan dari Justin Bieber, salah satu penyanyi dan aktris terkenal. Pernah terbuka tentang perjuangannya melawan kecemasan, depresi, dan lupus. Pada tahun 2016, Selena sempat hiatus dari dunia hiburan untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Kalian bayangkan, dia sampai berhenti sejenak dari dunia entertainment untuk menjaga kesehatan mentalnya. Kalian bisa imajinasikan betapa beratnya tekanan yang dilalui oleh seorang Selena Gomez. Padahal saat itu dia lagi sangat populer. Dia adalah pacarnya Justin Bieber. Kehidupannya sangat perfect, kehidupannya sangat sempurna. Uang dia punya, semuanya dia punya. Tapi saat itu malah dia sedang melakukan perjuangan dengan melawan kecemasan, depresi, dan lupus yang dialaminya. Salah satu langkah besar yang dia ambil adalah mencari bantuan orang profesional, termasuk terapi dan mindfulness. Selena juga menjadi advokat kesehatan mental, bahkan mendirikan Rare Impact Fund untuk mendukung akses ke layanan kesehatan mental, terutama bagi anak muda. Nah, ketika Selena berhasil mengatasi perjuangannya terhadap kecemasan, depresi, dan lupus itu, dia merasa dia harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi dia membuat Rare Impact Fund yang mendukung akses ke layanan kesehatan mental terutama bagi anak muda gitu. Pesannya sederhana, tetapi sangat kuat teman-teman. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Nah, cerita Selena mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk mengambil waktu sejenak, berhenti, dan memprioritaskan diri sendiri. Apabila kalian sedang mengalami kecemasan, kemudian tekanan, kalian wajib untuk berhenti sejenak, merelaksasi diri, meditasi, menghilangkan semua tekanan itu, dan kembali lagi beraktivitas secara normal ketika kalian merasa mental kalian sudah sangat sehat. It's okay to stop for a while. Lanjut yang ketiga ada Emma Stone. Bagi kalian yang suka film pasti kenal Emma Stone. Aktris pemenang Oscar yang terkenal lewat film seperti La La Land. Tapi tahukah kalian, Emma pernah menghadapi kecemasan berat sejak kecil. Dia bahkan mengalami serangan panik saat berusia 7 tahun. Kalian bisa bayangkan usia 7 tahun yang sangat kecil, dia sudah terkena serangan panik atau panic attack. Untuk mengatasinya, Emma menggunakan terapi dan menulis sebagai sarana untuk memahami kecemasannya. Dia juga menemukan kekuatan melalui seni rupa, seni peran, dan dalam berbagai wawancara, Emma berbicara secara terbuka tentang bagaimana pentingnya menerima diri sendiri dan belajar hidup berdampingan dengan kecemasan. Nah, dari Emma ini kita bisa belajar bahwa hobi ataupun hal-hal yang menjadi favorit kita bisa membantu kita untuk menyelamatkan diri dari kecemasan atau tekanan yang sering kita lalui. Kalau kalian suka mancing, lakukan mancing. Kalau kalian suka menggambar, lakukan gambar. Kalau kalian suka karaoke atau bernyanyi, silahkan pergi karaoke untuk menghilangkan kecemasan ataupun tekanan yang ada pada diri kalian. Terutama ketika kalian sedang dalam masa sekolah di mana tugas sangat banyak, atau dalam pekerjaan, atau sedang dalam kuliah di mana tugas dari kuliah itu sangat berat, begitu kalian bisa menggunakan hobi kalian sebagai alat untuk mengatasi kecemasan atau kesehatan, untuk mendukung kesehatan mental kalian. Nah, dari Emma Stone ini dia berkata, kecemasan adalah bagian dari diriku, tapi itu tidak mendefinisikan siapa aku.
Emma menunjukkan bahwa kita bisa tetap berprestasi meskipun punya tantangan mental. Ya, saya sangat setuju. Dimanapun ada serangan mental atau apapun itu, kita tetap bisa mendefinisikan diri kita seperti apa yang kita mau, teman-teman. Nah, kalau kita bisa tarik refleksi dari ketiga cerita inspirasi tersebut, dari cerita Billie Eilish, kemudian Selena Gomez, dan kemudian Emma Stone, kita bisa belajar bahwa kesehatan mental adalah perjalanan, bukanlah tujuan. Mereka menunjukkan bahwa meski mengalami masa-masa sulit, kita tetap bisa bangkit dan menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Asalkan kita mau untuk menemukan kekuatan itu sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun kecuali diri kita. Kita juga bisa menghubungi orang-orang yang profesional di bidang mental, atau kita bisa menggunakan hobi kita sendiri untuk menjadi alat yang paling penting mendukung untuk menyembuhkan kesehatan mental kita. Ini juga jadi pengingat untuk diri kita semua bahwa mencari bantuan itu wajar dan mendukung orang lain itu sangat penting. Siapa tahu dengan saling peduli kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk kesehatan mental generasi ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan like, subscribe, ataupun komen pada channel ini. Kalau kalian merasa diri kalian atau teman kalian ada yang membutuhkan bantuan secara mental, atau penuh tekanan atau sedang dalam kondisi stres, baik dalam menghadapi tantangan sekolah ataupun tantangan pekerjaan, kalian bisa share tentang video ini ke teman-teman kalian. Kalian juga harus aware terhadap lingkungan di sekitar kalian. Kalian harus tahu bahwa di mana ada orang yang membutuhkan kalian harus bantu. Nah, saya tunggu pengalaman kalian di kolom komentar. Nanti mungkin bisa jadi bahan untuk video saya berikutnya. Kita bisa berbagi praktek baik atau berbagi pengalaman baik atau berbagi perjuangan yang sudah kalian lalui melalui apapun itu tentang kesehatan mental ataupun kesehatan emosional, dan tulis di kolom komentar agar kita bisa diskusikan di video berikutnya. Saya tunggu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pendidikan mental dan kesehatan emosional itu bukan hal yang bisa diabaikan. Mulai sekarang, yuk kita coba lebih peduli dengan kesehatan mental kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk belajar lebih banyak, berbagi cerita, dan mendukung satu sama lain. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya pengalaman, tips, atau cerita inspiratif, sekali lagi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrolin topik-topik penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy everyone and stay happy. Jadilah versi terbaik dari diri kalian dan sampai jumpa. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel ini, tempat kita ngobrolin hal-hal penting yang sering terlewatkan dalam hidup kita. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat relevan buat kalian, para remaja, anak sekolah, mahasiswa, dan pekerja muda. Yap, pendidikan mental dan kesehatan emosional. Kenapa penting? Karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau pikiran kita sehat, kita bisa lebih produktif, bahagia, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. So, di video ini kita bakal bahas 3 hal utama. Yang pertama, kenapa literasi kesehatan mental itu penting di dunia pendidikan. Kedua, tips simple untuk mengelola stres saat sekolah ataupun kerja. Dan yang terakhir, cerita inspiratif dari seorang tokoh muda yang berhasil menghadapi tantangan mentalnya. Siap? Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya, apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, kalian bisa like, subscribe, dan komen dalam postingan ini. Dan kalau kalian merasa video ini penting banget untuk dibagikan, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian, saudara, atau bahkan keluarga terdekat kalian. Oke, kita mulai dengan fakta sederhana. Banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang gak selalu membicarakan kesehatan mental secara terbuka. Kalau kita merasa cemas, sedih, atau bahkan burnout, kita malah diminta sabar aja, atau jangan terlalu dipikirin.
Padahal emosi itu valid. Apa yang kita rasakan penting untuk diakui dan dipahami. Nah, literasi kesehatan mental adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola kondisi mental kita. Ini penting banget, terutama di dunia pendidikan. Bayangkan, kalian sedang di sekolah atau sedang kuliah, tapi merasa tertekan karena tugas yang menumpuk atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Kalau kita nggak tahu cara menghadapinya, kondisi ini bisa berdampak buruk, bahkan mempengaruhi performa akademik. Dan bukan cuma itu, literasi kesehatan mental juga membantu kita untuk peka terhadap orang lain. Misalnya, kita bisa lebih tahu kapan teman kita butuh bantuan, atau kapan kita sendiri perlu mencari dukungan. Nah, faktanya, menurut sebuah penelitian, 1 dari 5 remaja mengalami masalah kesehatan mental, tapi hanya sedikit yang mendapatkan bantuan. Inilah kenapa penting banget untuk punya akses ke informasi dan support system yang baik, terutama di lingkungan sekolah ataupun kampus. Kita sekarang masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu bagaimana sih cara mengelola stres saat sekolah, kuliah, ataupun kerja. Nah, sebelum kita masuk ke tips mengelola stres, coba kita refleksikan dulu, kenapa sih kita stres? Kenapa sih kata stres itu juga begitu umum, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda? Jawabannya sederhana, karena fase hidup ini adalah fase di mana masa penuh tuntutan. Bagi mahasiswa, ada tekanan untuk mendapatkan nilai bagus, lulus tepat waktu, atau bahkan harus menghadapi ekspektasi dari orang tua. Bagi pekerja muda, ada tekanan dari pekerjaan, deadline yang ketat, dan harapan untuk cepat sukses. Kalau bagi kalian, apa? Adakah tekanan tertentu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita balik lagi, teman-teman. Stres itu sebenarnya adalah respon alami tubuh kita terhadap tantangan. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, stres bisa berdampak buruk, baik secara mental maupun fisik. Misalnya, kita jadi susah tidur, kita jadi sulit konsentrasi, atau bahkan kita merasa cemas yang berlebihan. Nah, oleh karena itu, penting banget untuk tahu cara kita mengelola stres. Bukan cuma untuk menjaga kesehatan mental, tapi juga agar kita tetap produktif dan bahagia. Sekarang, yuk kita bahas tips-tipsnya. Yang pertama adalah prioritaskan waktu dengan baik. Kalian wajib membuat jadwal, sederhana tapi efektif. Dengan memiliki jadwal, kalian bisa mengatur waktu untuk belajar, bekerja, dan istirahat. Jangan lupa juga sisihkan waktu untuk hobi atau kegiatan yang tentunya kalian akan nikmati. Yang kedua, jangan takut untuk meminta bantuan. Kadang kita merasa malu atau ragu untuk berbagi masalah kita. Tapi percayalah, minta bantuan itu bukan tanda kelemahan. Ceritakanlah kepada teman, keluarga, atau bahkan konselor jika kalian merasa terbebani akan sesuatu. Hal itu akan bisa membuat kalian lebih enteng ke depannya. Yang ketiga, kenalilah batas diri kalian. Nah, kadang kalian tuh terlalu sering untuk memaksakan diri, belajar mengenali kapan harus berhenti atau bentuk self-care. Jadi ketika kalian tahu kapan kalian harus berhenti mengajar, itu adalah bentuk self-care atau kalian tahu batasan yang ada pada diri kalian. Kalian tahu kapan harus istirahat dan kalian tahu kapan harus memberi jeda pada setiap aktivitas yang akan kalian lakukan. Nah, istirahat itu bukan berarti malas, teman-teman. Itu tanda kita peduli pada diri sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang akan peduli pada diri kita? Bukankah begitu? Nah, langkah yang keempat adalah lakukan relaksasi atau meditasi. Nah, banyak sekali orang di luar sana yang lupa bahwa pentingnya relaksasi ataupun meditasi. Coba kalian ambil waktu 5-10 menit sehari untuk meditasi. Tarik nafas dalam-dalam, fokus pada nafas kalian dan lepaskan semua beban pikiran bersamaan dengan lepasnya nafas kalian dari hidung. Latihan kecil ini bisa membantu kalian merasa lebih tenang,
lebih rileks, bahkan menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari dalam kepala kalian. Yang kelima, kalian harus jaga pola hidup sehat. Kenapa menjaga pola hidup sehat itu sangat penting? Tentu saja ketika badan itu sehat, pikiran juga akan sehat, gitu. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan olahraga ringan seperti jalan kaki atau stretching bisa sangat membantu kalian. Kesehatan fisik itu sekali lagi punya hubungan erat dengan kesehatan mental. Nah, yang keenam adalah kalian harus dan wajib untuk menghindari perfeksionisme. Apa sih perfeksionisme itu? Perfeksionisme itu adalah suatu kondisi di mana kita ingin sesuatu, semuanya, segala hal yang ada pada diri kita ataupun di sekitar kita itu menjadi sempurna. Tidak ada kekurangan apapun, satupun dalam hal tersebut. Nah, perfeksionisme sering terjadi dan sering menjadi akar dari stres itu sendiri, teman-teman. Ingat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Fokuslah pada progres, bukan pada hasil. Sampai sini, apakah kalian sudah mengerti apa yang kita bahas hari ini? Atau kalau kalian lagi sedang membutuhkan channel ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, dan subscribe channel ini kalau kalian baru saja mampir. Kalian juga bebas untuk membagikan channel ini kepada keluarga kalian, teman dekat kalian, jika kalian merasa channel ini sangat bermanfaat. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang ketiga, yaitu cerita inspiratif atau tokoh muda yang berhasil mengatasi tantangan mental. Nah, di dunia kita banyak sekali orang yang mengalami gangguan mental, banyak sekali orang yang mengalami perjuangan dengan mental mereka sendiri. Dan bukan hanya dari golongan tua, bahkan ada juga dari golongan muda. Nah, kali ini saya akan menceritakan 3 tokoh muda yang berhasil mengatasi tantangan mereka. Kalian kenal yang namanya Billie Eilish? Siapa sih yang nggak tahu Billie Eilish? Penyanyi yang sukses di usia muda ini pernah berbicara terbuka tentang perjuangan melawan depresi dan rasa cemas yang dimilikinya. Dia pernah merasa tertekan atau bahkan sangat tertekan karena popularitas dan ekspektasi orang lain. Kalian bisa bayangkan betapa beratnya tekanan yang dia hadapi. Tapi yang menginspirasi adalah bagaimana dia menghadapi semua itu. Billie mengaku dia telah melewati terapi. Kemudian dia juga mendapat dukungan keluarga dan dia berfokus pada hal-hal yang dia cintai, seperti musik, yang tentu saja membantunya untuk kembali pulih dan menyehatkan mentalnya. Pesan dari cerita ini adalah, kalian gak sendiri guys. Kalian tidak sendiri teman-teman. Semua orang, bahkan mereka yang terlihat sukses, pernah berjuang melawan kesehatan mental mereka. Yang paling penting adalah jangan menyerah dan selalu cari cara untuk bangkit. Ingat, tidak ada badai yang terus-menerus, tidak ada nahkoda yang handal diciptakan dari laut yang tenang, dan badai juga pasti akan berlalu. Selain Billie Eilish, ada juga 2 tokoh muda lainnya yang juga punya cerita inspiratif dalam menghadapi tantangan mental mereka. Sebut saja Selena Gomez. Siapa yang tidak kenal Selena Gomez? Selena Gomez adalah mantan dari Justin Bieber, salah satu penyanyi dan aktris terkenal. Pernah terbuka tentang perjuangannya melawan kecemasan, depresi, dan lupus. Pada tahun 2016, Selena sempat hiatus dari dunia hiburan untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Kalian bayangkan, dia sampai berhenti sejenak dari dunia entertainment untuk menjaga kesehatan mentalnya. Kalian bisa imajinasikan betapa beratnya tekanan yang dilalui oleh seorang Selena Gomez. Padahal saat itu dia lagi sangat populer. Dia adalah pacarnya Justin Bieber. Kehidupannya sangat perfect, kehidupannya sangat sempurna. Uang dia punya, semuanya dia punya. Tapi saat itu malah dia sedang melakukan perjuangan dengan melawan kecemasan, depresi, dan lupus yang dialaminya.
salah satu langkah besar yang diambil adalah mencari bantuan orang profesional, termasuk terapi dan mindfulness. Selena juga menjadi advokat kesehatan mental, bahkan mendirikan Rare Impact Fund untuk mendukung akses ke layanan kesehatan mental, terutama bagi anak muda. Nah, ketika Selena berhasil mengatasi perjuangannya terhadap kecemasan, depresi, dan lupus itu, dia merasa dia harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi dia membuat Rare Impact Fund yang mendukung akses ke layanan kesehatan mental terutama bagi anak muda gitu. Pesannya sederhana, tetapi sangat kuat teman-teman. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Nah, cerita Selena mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk mengambil waktu sejenak, berhenti, dan memprioritaskan diri sendiri. Apabila kalian sedang mengalami kecemasan, kemudian tekanan, kalian wajib untuk berhenti sejenak, merelaksasi diri, meditasi, menghilangkan semua tekanan itu, dan kembali lagi beraktivitas secara normal ketika kalian merasa mental kalian sudah sangat sehat. It's okay to stop for a while. Lanjut yang ketiga ada Emma Stone. Bagi kalian yang suka film, pasti kenal Emma Stone. Aktris pemenang Oscar yang terkenal lewat film seperti La La Land. Tapi, tahukah kalian, Emma pernah menghadapi kecemasan berat sejak kecil. Dia bahkan mengalami serangan panik saat berusia 7 tahun. Kalian bisa bayangkan usia 7 tahun yang sangat kecil, dia sudah terkena serangan panik atau panic attack. Untuk mengatasinya, Emma menggunakan terapi dan menulis sebagai sarana untuk memahami kecemasannya. Dia juga menemukan kekuatan melalui seni rupa, seni peran, dan dalam berbagai wawancara, Emma berbicara secara terbuka tentang bagaimana pentingnya menerima diri sendiri dan belajar hidup berdampingan dengan kecemasan. Nah, dari Emma ini, kita bisa belajar bahwa hobi ataupun hal-hal yang menjadi favorit kita bisa membantu kita untuk menyelamatkan diri dari kecemasan atau tekanan yang sering kita lalui. Kalau kalian suka mancing, lakukan mancing. Kalau kalian suka menggambar, lakukan gambar. Kalau kalian suka karaoke atau bernyanyi, silahkan pergi karaoke untuk menghilangkan kecemasan ataupun tekanan yang ada pada diri kalian. Terutama ketika kalian sedang dalam masa sekolah di mana tugas sangat banyak, atau dalam pekerjaan, atau sedang dalam kuliah di mana tugas dari kuliah itu sangat berat, begitu kalian bisa menggunakan hobi kalian sebagai alat untuk mengatasi kecemasan atau kesehatan, untuk mendukung kesehatan mental kalian. Nah, dari Emma Stone ini dia berkata, kecemasan adalah bagian dari diriku, tapi itu tidak mendefinisikan siapa aku. Emma menunjukkan bahwa kita bisa tetap berprestasi meskipun punya tantangan mental. Ya, saya sangat setuju. Dimanapun ada serangan mental atau apapun itu, kita tetap bisa mendefinisikan diri kita seperti apa yang kita mau, teman-teman. Nah, kalau kita bisa tarik refleksi dari ketiga cerita inspirasi tersebut, dari cerita Billie Eilish, kemudian Selena Gomez, dan kemudian Emma Stone, kita bisa belajar bahwa kesehatan mental adalah perjalanan, bukanlah tujuan. Mereka menunjukkan bahwa meski mengalami masa-masa sulit, kita tetap bisa bangkit dan menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Asalkan kita mau untuk menemukan kekuatan itu sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun kecuali diri kita. Kita juga bisa menghubungi orang-orang yang profesional di bidang mental, atau kita bisa menggunakan hobi kita sendiri untuk menjadi alat yang paling penting mendukung untuk menyembuhkan kesehatan mental kita. Ini juga jadi pengingat untuk diri kita semua bahwa mencari bantuan itu wajar dan mendukung orang lain itu sangat penting. Siapa tahu dengan saling peduli kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk kesehatan mental generasi ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan like, subscribe, ataupun komen pada channel ini. Kalau kalian merasa diri kalian atau teman kalian ada yang membutuhkan bantuan secara mental, atau penuh tekanan, atau sedang dalam kondisi stres,
baik dalam menghadapi tantangan sekolah ataupun tantangan pekerjaan, kalian bisa share tentang video ini ke teman-teman kalian. Kalian juga harus aware terhadap lingkungan di sekitar kalian. Kalian harus tahu bahwa di mana ada orang yang membutuhkan kalian harus bantu. Nah, saya tunggu pengalaman kalian di kolom komentar. Nanti mungkin bisa jadi bahan untuk video saya berikutnya. Kita bisa berbagi praktek baik atau berbagi pengalaman baik atau berbagi perjuangan yang sudah kalian lalui melalui apapun itu tentang kesehatan mental ataupun kesehatan emosional, dan tulis di kolom komentar agar kita bisa diskusikan di video berikutnya. Saya tunggu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pendidikan mental dan kesehatan emosional itu bukan hal yang bisa diabaikan. Mulai sekarang, yuk kita coba lebih peduli dengan kesehatan mental kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk belajar lebih banyak, berbagi cerita, dan mendukung satu sama lain. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya pengalaman, tips, atau cerita inspiratif, sekali lagi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrolin topik-topik penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy everyone and stay happy. Jadilah versi terbaik dari diri kalian dan sampai jumpa. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel ini, tempat kita ngobrolin hal-hal penting yang sering terlewatkan dalam hidup kita. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat relevan buat kalian, para remaja, anak sekolah, mahasiswa, dan pekerja muda. Yap, pendidikan mental dan kesehatan emosional. Kenapa penting? Karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau pikiran kita sehat, kita bisa lebih produktif, bahagia, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. So, di video ini kita bakal bahas 3 hal utama. Yang pertama, kenapa literasi kesehatan mental itu penting di dunia pendidikan. Kedua, tips simpel untuk mengelola stres saat sekolah ataupun kerja. Dan yang terakhir, cerita inspiratif dari seorang tokoh muda yang berhasil menghadapi tantangan mentalnya. Siap? Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya, apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, kalian bisa like, subscribe, dan komen dalam postingan ini. Dan kalau kalian merasa video ini penting banget untuk dibagikan, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian, saudara, atau bahkan keluarga terdekat kalian. Oke, kita mulai dengan fakta sederhana. Banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang gak selalu membicarakan kesehatan mental secara terbuka. Kalau kita merasa cemas, sedih, atau bahkan burnout, kita malah diminta sabar aja, atau jangan terlalu dipikirin. Padahal emosi itu valid. Apa yang kita rasakan penting untuk diakui dan dipahami. Nah, literasi kesehatan mental adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola kondisi mental kita. Ini penting banget, terutama di dunia pendidikan. Bayangkan, kalian sedang di sekolah atau sedang kuliah, tapi merasa tertekan karena tugas yang menumpuk atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Kalau kita nggak tahu cara menghadapinya, kondisi ini bisa berdampak buruk, bahkan mempengaruhi performa akademik. Dan bukan cuma itu, literasi kesehatan mental juga membantu kita untuk peka terhadap orang lain. Misalnya, kita bisa lebih tahu kapan teman kita butuh bantuan, atau kapan kita sendiri perlu mencari dukungan. Nah, faktanya, menurut sebuah penelitian, 1 dari 5 remaja mengalami masalah kesehatan mental, tapi hanya sedikit yang mendapatkan bantuan. Inilah kenapa penting banget untuk punya akses ke informasi dan support system yang baik, terutama di lingkungan sekolah ataupun kampus. Kita sekarang masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu bagaimana sih cara mengelola stres saat sekolah, kuliah, ataupun kerja. Nah, sebelum kita masuk ke tips mengelola stres, coba kita refleksikan dulu, kenapa sih kita stres? Kenapa sih
Kata stres itu juga begitu umum, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Jawabannya sederhana, karena fase hidup ini adalah fase di mana masa penuh tuntutan. Bagi mahasiswa, ada tekanan untuk mendapatkan nilai bagus, lulus tepat waktu, atau bahkan harus menghadapi ekspektasi dari orang tua. Bagi pekerja muda, ada tekanan dari pekerjaan, deadline yang ketat, dan harapan untuk cepat sukses. Kalau bagi kalian, apa? Adakah tekanan tertentu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita balik lagi, teman-teman. Stres itu sebenarnya adalah respon alami tubuh kita terhadap tantangan. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, stres bisa berdampak buruk, baik secara mental maupun fisik. Misalnya, kita jadi susah tidur, kita jadi sulit konsentrasi, atau bahkan kita merasa cemas yang berlebihan. Nah, oleh karena itu, penting banget untuk tahu cara kita mengelola stres. Bukan cuma untuk menjaga kesehatan mental, tapi juga agar kita tetap produktif dan bahagia. Sekarang, yuk kita bahas tips-tipsnya. Yang pertama adalah prioritaskan waktu dengan baik. Kalian wajib membuat jadwal, sederhana tapi efektif. Dengan memiliki jadwal, kalian bisa mengatur waktu untuk belajar, bekerja, dan istirahat. Jangan lupa juga sisihkan waktu untuk hobi atau kegiatan yang tentunya kalian akan nikmati. Yang kedua, jangan takut untuk meminta bantuan. Kadang kita merasa malu atau ragu untuk berbagi masalah kita. Tapi percayalah, minta bantuan itu bukan tanda kelemahan. Ceritakanlah kepada teman, keluarga, atau bahkan konselor jika kalian merasa terbebani akan sesuatu. Hal itu akan bisa membuat kalian lebih enteng ke depannya. Yang ketiga, kenalilah batas diri kalian. Nah, kadang kalian tuh terlalu sering untuk memaksakan diri, belajar mengenali kapan harus berhenti atau bentuk self-care. Jadi ketika kalian tahu kapan kalian harus berhenti mengajar, itu adalah bentuk self-care, atau kalian tahu batasan yang ada pada diri kalian. Kalian tahu kapan harus istirahat, dan kalian tahu kapan harus memberi jeda pada setiap aktivitas yang akan kalian lakukan. Nah, istirahat itu bukan berarti malas, teman-teman. Itu tanda kita peduli pada diri sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang akan peduli pada diri kita? Bukankah begitu? Nah, langkah yang keempat adalah lakukan relaksasi atau meditasi. Nah, banyak sekali orang di luar sana yang lupa bahwa pentingnya relaksasi ataupun meditasi. Coba kalian ambil waktu 5-10 menit sehari untuk meditasi. Tarik nafas dalam-dalam, fokus pada nafas kalian, dan lepaskan semua beban pikiran bersamaan dengan lepasnya nafas kalian dari hidung. Latihan kecil ini bisa membantu kalian merasa lebih tenang, lebih rileks, bahkan menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari dalam kepala kalian. Yang kelima, kalian harus jaga pola hidup sehat. Kenapa menjaga pola hidup sehat itu sangat penting? Tentu saja ketika badan itu sehat, pikiran juga akan sehat, gitu. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan olahraga ringan seperti jalan kaki atau stretching bisa sangat membantu kalian. Kesehatan fisik itu sekali lagi punya hubungan erat dengan kesehatan mental. Nah, yang keenam adalah kalian harus dan wajib untuk menghindari perfeksionisme. Apa sih perfeksionisme itu? Perfeksionisme itu adalah suatu kondisi di mana kita ingin sesuatu, semuanya, segala hal yang ada pada diri kita ataupun di sekitar kita itu menjadi sempurna. Tidak ada kekurangan apapun, satupun dalam hal tersebut. Nah, perfeksionisme sering terjadi dan sering menjadi akar dari stres itu sendiri, teman-teman. Ingat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Fokuslah pada progres, bukan pada hasil. Sampai sini, apakah kalian sudah mengerti apa yang kita bahas hari ini? Atau kalau kalian lagi sedang membutuhkan channel ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen,
dan subscribe channel ini kalau kalian baru saja mampir. Kalian juga bebas untuk membagikan channel ini kepada keluarga kalian, teman dekat kalian, jika kalian merasa channel ini sangat bermanfaat. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang ketiga, yaitu cerita inspiratif atau tokoh muda yang berhasil mengatasi tantangan mental. Nah, di dunia kita banyak sekali orang yang mengalami gangguan mental, banyak sekali orang yang mengalami perjuangan dengan mental mereka sendiri. Dan bukan hanya dari golongan tua, bahkan ada juga dari golongan muda. Nah, kali ini saya akan menceritakan 3 tokoh muda yang berhasil mengatasi tantangan mereka. Kalian kenal yang namanya Billie Eilish? Siapa sih yang nggak tahu Billie Eilish? Penyanyi yang sukses di usia muda ini pernah berbicara terbuka tentang perjuangan melawan depresi dan rasa cemas yang dimilikinya. Dia pernah merasa tertekan atau bahkan sangat tertekan karena popularitas dan ekspektasi orang lain. Kalian bisa bayangkan betapa beratnya tekanan yang dia hadapi. Tapi yang menginspirasi adalah bagaimana dia menghadapi semua itu. Billie mengaku dia telah melewati terapi. Kemudian dia juga mendapat dukungan keluarga dan dia berfokus pada hal-hal yang dia cintai, seperti musik, yang tentu saja membantunya untuk kembali pulih dan menyehatkan mentalnya. Pesan dari cerita ini adalah, kalian gak sendiri guys. Kalian tidak sendiri teman-teman. Semua orang, bahkan mereka yang terlihat sukses, pernah berjuang melawan kesehatan mental mereka. Yang paling penting adalah jangan menyerah dan selalu cari cara untuk bangkit. Ingat, tidak ada badai yang terus-menerus, tidak ada nahkoda yang handal diciptakan dari laut yang tenang, dan badai juga pasti akan berlalu. Selain Billie Eilish, ada juga 2 tokoh muda lainnya yang juga punya cerita inspiratif dalam menghadapi tantangan mental mereka. Sebut saja Selena Gomez. Siapa yang tidak kenal Selena Gomez? Selena Gomez adalah mantan dari Justin Bieber, salah satu penyanyi dan aktris terkenal. Pernah terbuka tentang perjuangannya melawan kecemasan, depresi, dan lupus. Pada tahun 2016, Selena sempat hiatus dari dunia hiburan untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Kalian bayangkan, dia sampai berhenti sejenak dari dunia entertainment untuk menjaga kesehatan mentalnya. Kalian bisa imajinasikan betapa beratnya tekanan yang dilalui oleh seorang Selena Gomez. Padahal saat itu dia lagi sangat populer. Dia adalah pacarnya Justin Bieber. Kehidupannya sangat perfect, kehidupannya sangat sempurna. Uang dia punya, semuanya dia punya. Tapi saat itu malah dia sedang melakukan perjuangan dengan melawan kecemasan, depresi, dan lupus yang dialaminya. Salah satu langkah besar yang dia ambil adalah mencari bantuan orang profesional, termasuk terapi dan mindfulness. Selena juga menjadi advokat kesehatan mental, bahkan mendirikan Rare Impact Fund untuk mendukung akses ke layanan kesehatan mental, terutama bagi anak muda. Nah, ketika Selena berhasil mengatasi perjuangannya terhadap kecemasan, depresi, dan lupus itu, dia merasa dia harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi dia membuat Rare Impact Fund yang mendukung akses ke layanan kesehatan mental, terutama bagi anak muda gitu. Pesannya sederhana, tetapi sangat kuat teman-teman. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Nah, cerita Selena mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk mengambil waktu sejenak, berhenti, dan memprioritaskan diri sendiri. Apabila kalian sedang mengalami kecemasan, kemudian tekanan, kalian wajib untuk berhenti sejenak, merelaksasi diri, meditasi, menghilangkan semua tekanan itu, dan kembali lagi beraktivitas secara normal ketika kalian merasa mental kalian sudah sangat sehat. It's okay to stop for a while. Lanjut yang ketiga ada Emma Stone. Bagi kalian yang suka film pasti kenal Emma Stone.
aktris pemenang Oscar yang terkenal lewat film seperti La La Land. Tapi tahukah kalian, Emma pernah menghadapi kecemasan berat sejak kecil. Dia bahkan mengalami serangan panik saat berusia 7 tahun. Kalian bisa bayangkan usia 7 tahun yang sangat kecil, dia sudah terkena serangan panik atau panic attack. Untuk mengatasinya, Emma menggunakan terapi dan menulis sebagai sarana untuk memahami kecemasannya. Dia juga menemukan kekuatan melalui seni rupa, seni peran, dan dalam berbagai wawancara, Emma berbicara secara terbuka tentang bagaimana pentingnya menerima diri sendiri dan belajar hidup berdampingan dengan kecemasan. Nah, dari Emma ini kita bisa belajar bahwa hobi ataupun hal-hal yang menjadi favorit kita bisa membantu kita untuk menyelamatkan diri dari kecemasan atau tekanan yang sering kita lalui. Kalau kalian suka mancing, lakukan mancing. Kalau kalian suka menggambar, lakukan gambar. Kalau kalian suka karaoke atau bernyanyi, silahkan pergi karaoke untuk menghilangkan kecemasan ataupun tekanan yang ada pada diri kalian. Terutama ketika kalian sedang dalam masa sekolah di mana tugas sangat banyak, atau dalam pekerjaan, atau sedang dalam kuliah di mana tugas dari kuliah itu sangat berat, begitu kalian bisa menggunakan hobi kalian sebagai alat untuk mengatasi kecemasan atau kesehatan, untuk mendukung kesehatan mental kalian. Nah, dari Emma Stone ini dia berkata, kecemasan adalah bagian dari diriku, tapi itu tidak mendefinisikan siapa aku. Emma menunjukkan bahwa kita bisa tetap berprestasi meskipun punya tantangan mental. Ya, saya sangat setuju. Dimanapun ada serangan mental atau apapun itu, kita tetap bisa mendefinisikan diri kita seperti apa yang kita mau, teman-teman. Nah, kalau kita bisa tarik refleksi dari ketiga cerita inspirasi tersebut, dari cerita Billie Eilish, kemudian Selena Gomez, dan kemudian Emma Stone, kita bisa belajar bahwa kesehatan mental adalah perjalanan, bukanlah tujuan. Mereka menunjukkan bahwa meski mengalami masa-masa sulit, kita tetap bisa bangkit dan menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Asalkan kita mau untuk menemukan kekuatan itu sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun kecuali diri kita. Kita juga bisa menghubungi orang-orang yang profesional di bidang mental, atau kita bisa menggunakan hobi kita sendiri untuk menjadi alat yang paling penting mendukung untuk menyembuhkan kesehatan mental kita. Ini juga jadi pengingat untuk diri kita semua bahwa mencari bantuan itu wajar dan mendukung orang lain itu sangat penting. Siapa tahu dengan saling peduli kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk kesehatan mental generasi ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan like, subscribe, ataupun komen pada channel ini. Kalau kalian merasa diri kalian atau teman kalian ada yang membutuhkan bantuan secara mental, atau penuh tekanan, atau sedang dalam kondisi stres, baik dalam menghadapi tantangan sekolah ataupun tantangan pekerjaan, kalian bisa share tentang video ini ke teman-teman kalian. Kalian juga harus aware terhadap lingkungan di sekitar kalian. Kalian harus tahu bahwa di mana ada orang yang membutuhkan kalian harus bantu. Nah, saya tunggu pengalaman kalian di kolom komentar. Nanti mungkin bisa jadi bahan untuk video saya berikutnya. Kita bisa berbagi praktek baik atau berbagi pengalaman baik atau berbagi perjuangan yang sudah kalian lalui melalui apapun itu tentang kesehatan mental ataupun kesehatan emosional, dan tulis di kolom komentar agar kita bisa diskusikan di video berikutnya. Saya tunggu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pendidikan mental dan kesehatan emosional itu bukan hal yang bisa diabaikan. Mulai sekarang, yuk kita coba lebih peduli dengan kesehatan mental kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk belajar lebih banyak, berbagi cerita, dan mendukung satu sama lain. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya pengalaman, tips, atau cerita inspiratif, sekali lagi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrolin topik-topik penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy everyone and stay happy. Jadilah versi terbaik dari diri kalian dan sampai jumpa.
Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel ini, tempat kita ngobrolin hal-hal penting yang sering terlewatkan dalam hidup kita. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat relevan buat kalian, para remaja, anak sekolah, mahasiswa, dan pekerja muda. Yap, pendidikan mental dan kesehatan emosional. Kenapa penting? Karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau pikiran kita sehat, kita bisa lebih produktif, bahagia, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. So, di video ini kita bakal bahas 3 hal utama. Yang pertama, kenapa literasi kesehatan mental itu penting di dunia pendidikan. Kedua, tips simple untuk mengelola stres saat sekolah ataupun kerja. Dan yang terakhir, cerita inspiratif dari seorang tokoh muda yang berhasil menghadapi tantangan mentalnya. Siap? Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya, apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, kalian bisa like, subscribe, dan komen dalam postingan ini. Dan kalau kalian merasa video ini penting banget untuk dibagikan, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian, saudara, atau bahkan keluarga terdekat kalian. Oke, kita mulai dengan fakta sederhana. Banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang gak selalu membicarakan kesehatan mental secara terbuka. Kalau kita merasa cemas, sedih, atau bahkan burnout, kita malah diminta sabar aja, atau jangan terlalu dipikirin. Padahal emosi itu valid. Apa yang kita rasakan penting untuk diakui dan dipahami. Nah, literasi kesehatan mental adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola kondisi mental kita. Ini penting banget, terutama di dunia pendidikan. Bayangkan, kalian sedang di sekolah atau sedang kuliah, tapi merasa tertekan karena tugas yang menumpuk atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Kalau kita nggak tahu cara menghadapinya, kondisi ini bisa berdampak buruk, bahkan mempengaruhi performa akademik. Dan bukan cuma itu, literasi kesehatan mental juga membantu kita untuk peka terhadap orang lain. Misalnya, kita bisa lebih tahu kapan teman kita butuh bantuan, atau kapan kita sendiri perlu mencari dukungan. Nah, faktanya, menurut sebuah penelitian, 1 dari 5 remaja mengalami masalah kesehatan mental, tapi hanya sedikit yang mendapatkan bantuan. Inilah kenapa penting banget untuk punya akses ke informasi dan support system yang baik, terutama di lingkungan sekolah ataupun kampus. Kita sekarang masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu bagaimana sih cara mengelola stres saat sekolah, kuliah, ataupun kerja. Nah, sebelum kita masuk ke tips mengelola stres, coba kita refleksikan dulu, kenapa sih kita stres? Kenapa sih kata stres itu juga begitu umum, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda? Jawabannya sederhana, karena fase hidup ini adalah fase di mana masa penuh tuntutan. Bagi mahasiswa, ada tekanan untuk mendapatkan nilai bagus, lulus tepat waktu, atau bahkan harus menghadapi ekspektasi dari orang tua. Bagi pekerja muda, ada tekanan dari pekerjaan, deadline yang ketat, dan harapan untuk cepat sukses. Kalau bagi kalian, apa? Adakah tekanan tertentu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita balik lagi, teman-teman. Stres itu sebenarnya adalah respon alami tubuh kita terhadap tantangan. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, stres bisa berdampak buruk, baik secara mental maupun fisik. Misalnya, kita jadi susah tidur, kita jadi sulit konsentrasi, atau bahkan kita merasa cemas yang berlebihan. Nah, oleh karena itu, penting banget untuk tahu cara kita mengelola stres. Bukan cuma untuk menjaga kesehatan mental, tapi juga agar kita tetap produktif dan bahagia. Sekarang, yuk kita bahas tips-tipsnya. Yang pertama adalah prioritaskan waktu dengan baik. Kalian wajib membuat jadwal, sederhana tapi efektif. Dengan memiliki jadwal, kalian bisa mengatur waktu untuk belajar, bekerja, dan istirahat. Jangan lupa juga sisihkan waktu untuk hobi atau kegiatan yang tentunya kalian akan nikmati. Yang kedua,
jangan takut untuk meminta bantuan. Kadang kita merasa malu atau ragu untuk berbagi masalah kita, tapi percayalah, minta bantuan itu bukan tanda kelemahan. Ceritakanlah kepada teman, keluarga, atau bahkan konselor jika kalian merasa terbebani akan sesuatu. Hal itu akan bisa membuat kalian lebih enteng ke depannya. Yang ketiga, kenalilah batas diri kalian. Nah, kadang kalian tuh terlalu sering untuk memaksakan diri, belajar mengenali kapan harus berhenti atau bentuk self-care. Jadi ketika kalian tahu kapan kalian harus berhenti mengajar, itu adalah bentuk self-care atau kalian tahu batasan yang ada pada diri kalian. Kalian tahu kapan harus istirahat dan kalian tahu kapan harus memberi jeda pada setiap aktivitas yang akan kalian lakukan. Nah, istirahat itu bukan berarti malas, teman-teman. Itu tanda kita peduli pada diri sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang akan peduli pada diri kita? Bukankah begitu? Nah, langkah yang keempat adalah lakukan relaksasi atau meditasi. Nah, banyak sekali orang di luar sana yang lupa bahwa pentingnya relaksasi ataupun meditasi. Coba kalian ambil waktu 5-10 menit sehari untuk meditasi. Tarik nafas dalam-dalam, fokus pada nafas kalian dan lepaskan semua beban pikiran bersamaan dengan lepasnya nafas kalian dari hidung. Latihan kecil ini bisa membantu kalian merasa lebih tenang, lebih rileks, bahkan menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari dalam kepala kalian. Yang kelima, kalian harus jaga pola hidup sehat. Kenapa menjaga pola hidup sehat itu sangat penting? Tentu saja ketika badan itu sehat, pikiran juga akan sehat, gitu. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan olahraga ringan seperti jalan kaki atau stretching bisa sangat membantu kalian. Kesehatan fisik itu sekali lagi punya hubungan erat dengan kesehatan mental. Nah, yang keenam adalah kalian harus dan wajib untuk menghindari perfeksionisme. Apa sih perfeksionisme itu? Perfeksionisme itu adalah suatu kondisi di mana kita ingin sesuatu, semuanya, segala hal yang ada pada diri kita ataupun di sekitar kita itu menjadi sempurna. Tidak ada kekurangan apapun, satupun dalam hal tersebut. Nah, perfeksionisme sering terjadi dan sering menjadi akar dari stres itu sendiri, teman-teman. Ingat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Fokuslah pada progres, bukan pada hasil. Sampai sini, apakah kalian sudah mengerti apa yang kita bahas hari ini? Atau kalau kalian lagi sedang membutuhkan channel ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, dan subscribe channel ini kalau kalian baru saja mampir. Kalian juga bebas untuk membagikan channel ini kepada keluarga kalian, teman dekat kalian, jika kalian merasa channel ini sangat bermanfaat. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang ketiga, yaitu cerita inspiratif atau tokoh muda yang berhasil mengatasi tantangan mental. Nah, di dunia kita banyak sekali orang yang mengalami gangguan mental, banyak sekali orang yang mengalami perjuangan dengan mental mereka sendiri. Dan bukan hanya dari golongan tua, bahkan ada juga dari golongan muda. Nah, kali ini saya akan menceritakan 3 tokoh muda yang berhasil mengatasi tantangan mereka. Kalian kenal yang namanya Billie Eilish? Siapa sih yang nggak tahu Billie Eilish? Penyanyi yang sukses di usia muda ini pernah berbicara terbuka tentang perjuangan melawan depresi dan rasa cemas yang dimilikinya. Dia pernah merasa tertekan atau bahkan sangat tertekan karena popularitas dan ekspektasi orang lain. Kalian bisa bayangkan betapa beratnya tekanan yang dia hadapi. Tapi yang menginspirasi adalah bagaimana dia menghadapi semua itu. Billy mengaku dia telah melewati terapi. Kemudian dia juga mendapat dukungan keluarga dan dia berfokus pada hal-hal yang dia cintai, seperti musik, yang tentu saja membantunya untuk kembali pulih dan menyehatkan mentalnya. Pesan dari cerita ini adalah kalian gak sendiri guys.
kalian tidak sendiri teman-teman. Semua orang, bahkan mereka yang terlihat sukses, pernah berjuang melawan kesehatan mental mereka. Yang paling penting adalah jangan menyerah dan selalu cari cara untuk bangkit. Ingat, tidak ada badai yang terus-menerus, tidak ada nahkoda yang handal diciptakan dari laut yang tenang, dan badai juga pasti akan berlalu. Selain Billie Eilish, ada juga dua tokoh muda lainnya yang juga punya cerita inspiratif dalam menghadapi tantangan mental mereka. Sebut saja Selena Gomez. Siapa yang tidak kenal Selena Gomez? Selena Gomez adalah mantan dari Justin Bieber, salah satu penyanyi dan aktris terkenal. Pernah terbuka tentang perjuangannya melawan kecemasan, depresi, dan lupus. Pada tahun 2016, Selena sempat hiatus dari dunia hiburan untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Kalian bayangkan, dia sampai berhenti sejenak dari dunia entertainment untuk menjaga kesehatan mentalnya. Kalian bisa imajinasikan betapa beratnya tekanan yang dilalui oleh seorang Selena Gomez. Padahal saat itu dia lagi sangat populer. Dia adalah pacarnya Justin Bieber. Kehidupannya sangat perfect, kehidupannya sangat sempurna, uang dia punya, semuanya dia punya. Tapi saat itu malah dia sedang melakukan perjuangan dengan melawan kecemasan, depresi, dan lupus yang dialaminya. Salah satu langkah besar yang dia ambil adalah mencari bantuan orang profesional, termasuk terapi dan mindfulness. Selena juga menjadi advokat kesehatan mental, bahkan mendirikan Rare Impact Fund untuk mendukung akses ke layanan kesehatan mental, terutama bagi anak muda. Nah, ketika Selena berhasil mengatasi perjuangannya terhadap kecemasan, depresi, dan lupus itu, dia merasa dia harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi dia membuat Rare Impact Fund yang mendukung akses ke layanan kesehatan mental terutama bagi anak muda gitu. Pesannya sederhana, tetapi sangat kuat teman-teman. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Nah, cerita Selena mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk mengambil waktu sejenak, berhenti, dan memprioritaskan diri sendiri. Apabila kalian sedang mengalami kecemasan, kemudian tekanan, kalian wajib untuk berhenti sejenak, merelaksasi diri, meditasi, menghilangkan semua tekanan itu, dan kembali lagi beraktivitas secara normal ketika kalian merasa mental kalian sudah sangat sehat. It's okay to stop for a while. Lanjut yang ketiga ada Emma Stone. Bagi kalian yang suka film, pasti kenal Emma Stone. Aktris pemenang Oscar yang terkenal lewat film seperti La La Land. Tapi, tahukah kalian, Emma pernah menghadapi kecemasan berat sejak kecil. Dia bahkan mengalami serangan panik saat berusia 7 tahun. Kalian bisa bayangkan usia 7 tahun yang sangat kecil, dia sudah terkena serangan panik atau panic attack. Untuk mengatasinya, Emma menggunakan terapi dan menulis sebagai sarana untuk memahami kecemasannya. Dia juga menemukan kekuatan melalui seni rupa, seni peran, dan dalam berbagai wawancara, Emma berbicara secara terbuka tentang bagaimana pentingnya menerima diri sendiri dan belajar hidup berdampingan dengan kecemasan. Nah, dari Emma ini, kita bisa belajar bahwa hobi ataupun hal-hal yang menjadi favorit kita bisa membantu kita untuk menyelamatkan diri dari kecemasan atau tekanan yang sering kita lalui. Kalau kalian suka mancing, lakukan mancing. Kalau kalian suka menggambar, lakukan gambar. Kalau kalian suka karaoke atau bernyanyi, silahkan pergi karaoke untuk menghilangkan kecemasan ataupun tekanan yang ada pada diri kalian. Terutama ketika kalian sedang dalam masa sekolah di mana tugas sangat banyak, atau dalam pekerjaan, atau sedang dalam kuliah di mana tugas dari kuliah itu sangat berat, begitu kalian bisa menggunakan hobi kalian sebagai alat untuk mengatasi kecemasan atau kesehatan, untuk mendukung kesehatan mental kalian. Nah, dari Emma Stone ini dia berkata, kecemasan adalah bagian dari diriku, tapi itu tidak mendefinisikan siapa aku.
Emma menunjukkan bahwa kita bisa tetap berprestasi meskipun punya tantangan mental. Ya, saya sangat setuju. Dimanapun ada serangan mental atau apapun itu, kita tetap bisa mendefinisikan diri kita seperti apa yang kita mau, teman-teman. Nah, kalau kita bisa tarik refleksi dari ketiga cerita inspirasi tersebut, dari cerita Billie Eilish, kemudian Selena Gomez, dan kemudian Emma Stone, kita bisa belajar bahwa kesehatan mental adalah perjalanan, bukanlah tujuan. Mereka menunjukkan bahwa meski mengalami masa-masa sulit, kita tetap bisa bangkit dan menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Asalkan kita mau untuk menemukan kekuatan itu sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun kecuali diri kita. Kita juga bisa menghubungi orang-orang yang profesional di bidang mental, atau kita bisa menggunakan hobi kita sendiri untuk menjadi alat yang paling penting mendukung untuk menyembuhkan kesehatan mental kita. Ini juga jadi pengingat untuk diri kita semua bahwa mencari bantuan itu wajar dan mendukung orang lain itu sangat penting. Siapa tahu dengan saling peduli kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk kesehatan mental generasi ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan like, subscribe, ataupun komen pada channel ini. Kalau kalian merasa diri kalian atau teman kalian ada yang membutuhkan bantuan secara mental, atau penuh tekanan atau sedang dalam kondisi stres, baik dalam menghadapi tantangan sekolah ataupun tantangan pekerjaan, kalian bisa share tentang video ini ke teman-teman kalian. Kalian juga harus aware terhadap lingkungan di sekitar kalian. Kalian harus tahu bahwa di mana ada orang yang membutuhkan kalian harus bantu. Nah, saya tunggu pengalaman kalian di kolom komentar. Nanti mungkin bisa jadi bahan untuk video saya berikutnya. Kita bisa berbagi praktek baik atau berbagi pengalaman baik atau berbagi perjuangan yang sudah kalian lalui melalui apapun itu tentang kesehatan mental ataupun kesehatan emosional, dan tulis di kolom komentar agar kita bisa diskusikan di video berikutnya. Saya tunggu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pendidikan mental dan kesehatan emosional itu bukan hal yang bisa diabaikan. Mulai sekarang, yuk kita coba lebih peduli dengan kesehatan mental kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk belajar lebih banyak, berbagi cerita, dan mendukung satu sama lain. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya pengalaman, tips, atau cerita inspiratif, sekali lagi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrolin topik-topik penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy everyone and stay happy. Jadilah versi terbaik dari diri kalian dan sampai jumpa.